senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker serta di rumah saja. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa aktual. Teks editorial sering juga disebut dengan tajuk rencana. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal atau luar biasa, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur kemudian menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi. Kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan di paragraf terakhir. Artinya, di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasanya disebut kalimat fakta. Selanjutnya, opini. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Teks editorial dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Editorial termasuk dalam jenis teks eksposisi seperti halnya ulasan dari teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Argumen merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut.
Berikut adalah contoh teks editorial. Berikut ini adalah analisis teks editorial yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya, ada ciri-ciri kebahasaan teks editorial. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Contoh, terkaget-kaget, pencitraan, geger, keasyikan, bergosip, cibiran, duit, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata ganti ini, itu, tersebut untuk merujuk pada sesuatu. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang keempat, menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahas. Contoh, mari kita berempati pada perjuangan tenaga kesehatan dalam menangani pasien corona untuk sembuh. Selanjutnya, penggunaan konjungsi kausalitas. Sebab, karena, oleh sebab itu. Lalu, penggunaan konjungsi pertentangan. Tetapi, melainkan, meskipun. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan modalitas untuk membangun opini yang mengarah pada saran atau tujuan. Meliputi kepastian, yaitu memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, tidak, bukan, bukannya. Yang kedua, pengakuan. Iya, benar, betul, sebenarnya, malahan.
Jika kesangsian, agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, rupanya. Yang keempat, keinginan. Semoga, mudah-mudahan. Yang kelima, ajakan. Baik, mari, hendaknya, dan kiranya. Selanjutnya, larangan, yaitu jangan. Dan yang terakhir, keheranan, mustahil, dan tidak masuk akal. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks editorial yang meliputi pengertian dan struktur dan kebahasaan teks editorial. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.